Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa ACTV dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi kita bersama saya, Indah Rastikasari, di program Haba Urung Inong kali ini di edisi Selasa 15 Februari 2022. Kita akan membahas mengenai tema yang bukan asing lagi kita dengar di pendengaran kita, mengenai Aceh, darurat kekerasan seksual. Ini bukan hal baru yang kita dengar dan memang kasus-kasusnya terus meningkat setiap tahunnya. Per 2017 sampai dengan 2021 angkanya mencapai 1.463 kasus, dan ini terjadi khususnya ini menimpa anak-anak di bawah umur. Apa yang bisa kita lakukan dari rumah hingga ke pemerintah? Kita akan bahas ini bersama pakar dan ahlinya yang sudah hadir di studio ACTV. Dan kami juga ingatkan kepada Anda, tayangan ini juga dapat Anda saksikan di YouTube dengan kata kunci ACTV live streaming. Dan juga langsung saja kita sapa narasumber kita yang sudah hadir di studio, yaitu tepat di sebelah saya, Ibu Irmayani Ibrahim, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Aceh. Assalamualaikum Ibu Irma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu waktunya untuk sharing di ACTV ya Bu ya. Baik, dan di sebelahnya Ibu Irma ada Kak Ayu Ningsih, SHMKM. Terima kasih banyak Kak Ayu. Ini Wakil Ketua Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Aceh KPPAA. Dan juga di sebelahnya Kak Ayu sudah hadir Kak Adiswati, SPD MPD. Ini Direktur Eksekutif Flower Aceh, lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang perlindungan perempuan dan juga anak. Dan kita hari ini juga akan membahas tema yang juga bukan asing lagi ya Ibu dan kakak-kakak ya. Aceh, darurat kekerasan seksual. Ini darurat ini perlu kita garis bawahi karena memang angkanya tiap tahun justru naik kurvanya, bukan justru melandai. Tapi kita juga mendengar dan kita bisa membaca ini bahwasannya revisi kanun jinayah ini juga salah satu yang mendukung untuk bisa turun ya ke angkanya ini masuk ke dalam program legislasi Aceh atau Prolega di tahun 2022. Dan nanti kita akan tanya nih ke Bu Irma ini bagaimana kemudian tupoksinya antara masing-masing lembaga ini ya Bu ya, bagaimana kemudian UPTD, bagaimana juga KPPAA dan juga nanti di Flower. Mungkin ini ke Ibu Irma dulu Bu, bagaimana kemudian tupoksi dari UPTD PPA ini Bu, silahkan. Makasih Mbak Indah. Indah ya, aja ya Bu. Indah ya, Kak Indah, De Indah. Indah. UPTD PPA itu sebenarnya lembaga pemerintah yang baru ya, akhir tahun 2020. Akhir tahun ya, 2020. Sebelumnya itu lembaga P2TP2A, kemudian pada tahun 2020 dibentuklah UPTD berdasarkan Permen PPPA bahwa semua daerah untuk membentuk UPTD di mana ini adalah suatu bentuk kepedulian pemerintah terhadap kekerasan terhadap perempuan dan anak. Artinya P2TP2A dialihkan ke UPTD? Ya, P2TP2A tidak ada lagi, kemudian ada UPTD PPA. Di mana UPTD PPA itu ada lembaga pemerintah saat ini di bawah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kemudian apa tugas UPTD itu? Yang pertama menangani kasus, khusus untuk menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Nah itu dia. Dan UPTD PPA provinsi juga, ini kan ada provinsi, ada kabupaten kota. Nah, kabupaten kota itu menangani kasus yang ada di kabupaten kota. Nah, sedangkan provinsi menangani kasus antar kabupaten kota. Dan merupakan juga rujukan dari kabupaten kota nantinya. Ya, sekarang ada kasus yang antara provinsi itu ditangani oleh menjadi kewenangan kementerian. Baik. Dan antar kabupaten kota menjadi kewenangan provinsi. Oke, itu ya. Tapi kasusnya terus meningkat ya Bu setiap tahunnya. Ya, sebenarnya 2019 itu banyak kasus ya, 1067 kasus. Itu semua kasus ya, tidak hanya untuk anak tapi juga perempuan. Sementara 2020 itu menurun sedikit ke 905 kasus. Nah, tahun 2021
naik lagi menjadi 924 kasus. Baik. Itu seluruh kabupaten kota. Nanti kita bicarakan itu ya Bu, kenapa kemudian angka tetap masih di ratusan juga ya? Ya. Kenapa belum bisa turun? Nanti kita akan bahas itu, mungkin nanti akan kita spesifikkan. Tapi sebelum itu Kak Ayu, ini untuk KPPAA Kak. Kemudian apa tupoksinya? Silakan Kak. Ya, kalau KPPAA itu adalah Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Aceh. Kalau di tingkat nasional ada KPAI atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Nah, kalau di daerah lain itu namanya berbeda. KPAD kalau amanah dari undang-undang, Komisi Perlindungan Anak Daerah. Cuma karena Aceh khusus, apalagi dengan banyak nama-nama khusus, jadi sesuai dengan turunan Kanun Perlindungan Anak, dibentuklah Pergub nomor 85 tahun 2015 tentang Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Aceh. Nah, salah satu tupoksinya dari tupoksi yang ada di kita, salah satunya adalah melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemenuhan dan perlindungan hak anak yang ada di Aceh. Jadi KPPA adalah komisi independen. Jadi kita independen, bebas gitu ya. Dalam hal ini bebas bersuara, dan tugas kita adalah misalnya salah satunya melakukan pengawasan. Bagaimana pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak? Karena kenapa? Bicara isu perlindungan anak, dia lintas sektor. Bukan hanya di DP3A atau di UPTD PPA, tapi ada di Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial. Nah, disinilah fungsi kita melakukan sebenarnya pengawasan. Apakah program, kegiatan, dan anggaran sudah punya perspektif perlindungan anak? Apakah misalnya selama ini program dan kegiatan, apakah betul-betul memang kebutuhan real Aceh? Kalau kita itu bisa masuk ke Dinas Kesehatan, ke Dinas Sosial, antar inilah untuk membangun komunikasi. Apa yang ditemui Kakak dalam pengawasan itu? Ya, kita melihat memang banyak sekali anggaran, memang banyak kita lihat. Misalnya salah satunya di Dinas Kesehatan dengan anggaran yang sangat fantastis. Artinya berapa tahun stunting kita turunnya begitu sedikit gitu, 0,9. Masih rapor merah kita ya Kak? Iya, bukan lagi rapor merah, bertambah. Dan kali ini juga misalnya kayak istilahnya PR-nya jadi 23 kabupaten kota gitu kan, intervensi stuntingnya. Nah, ini bagaimana penganggaran yang besar, apakah sudah tepat sasaran? Nah, itu misalnya salah satunya. Dengan Dinas Pendidikan, kita juga melihat misalnya berapa anggaran Dinas Pendidikan, tapi kenapa masih ada angka putus sekolah? Tanggung jawab siapa ini? Nah, iya, banyak sekali sebenarnya PR yang harus dikerjakan oleh pemerintah daerah, terutama pemerintah Aceh, kalau memang komit ingin betul-betul penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan anak itu terlaksana secara optimal, ya. Bukan hanya kita melihat besar di tataran dasar, tapi begitu kita nyelam gitu ya, udah entah kemana-mana tuh anggarannya. Baik, catatan itu penting Kak. Nanti kita akan bongkar lagi catatan itu penting karena kalau bicara uangnya banyak. Tapi ini kemana uangnya? Kita akan ke Kak Aris dulu, Kak Aris. Iya, ke Flower, iya. Kak Aris. Spesifiknya apa yang dilakukan Flower? Ya, kalau Flower sebagai lembaga yang fokus LSM ya, kita Ornov yang fokus untuk pemberdayaan perempuan dan juga pemenuhan hak-hak perempuan, include di dalamnya anak, karena perempuan biasanya juga tidak lepas dari isu anak. Dan kita bekerja untuk 5 isu strategis, isu perempuan dan kesehatan, perempuan dan ekonomi, perempuan dan lingkungan, perempuan dan kebencanaan, dan perempuan dan ekonomi. Jadi terkait dengan kasus-kasus kekerasan yang terjadi di Aceh, Flower juga punya lembaga untuk menerima pengaduan, dan dalam prosesnya kita bekerja sama dengan P2TP2A ya, UPTD PPA dalam hal ini untuk upaya-upaya penanganan lanjutannya. Tapi selain penerimaan pengaduan dan menerima pengaduan, Flower juga sangat konsen untuk melakukan upaya preventif, mulai dari pendidikan kritis, kesadaran kampanye, edukasi terkait dengan isu-isu perempuan dan pemenuhan hak perempuan. Dampingannya berarti Kak apa nih kepada perempuan itu di daerah kah juga termasuk? Ya, Flower bekerja di 9 kabupaten kota. Jadi kita punya kelompok perempuan yang diorganisir ya. Bicara pemberdayaan perempuan, tentu yang paling penting bagaimana memperkuat diri perempuan sendiri. Jadi kita melakukan pengorganisasian kelompok perempuan, baik kelompok perempuan dewasa dan juga perempuan muda, dan kita juga memperkuat dukungan eksternal untuk memperkuat kerja-kerja kelompok perempuan
kelompok eksternal dalam hal ini bisa pemerintahan ya, akademisi, LSM lainnya juga, kemudian juga media dan pihak-pihak lain baik yang ada di tingkat akar rumput sampai di provinsi. Artinya untuk upaya pemberdayaan tentu nggak bisa kerjanya hanya oleh perempuan, tapi juga harus didukung oleh pihak-pihak eksternal terutama pemerintahan dan masyarakat ya, dan keluarga terutama di dalam sebagai elemen terkecil dalam komunitas. Baik, menarik kita bicarakan Kak, karena kalau pertanyaan besarnya adalah kenapa kemudian angkanya terus naik? Kalau kita bicara uang tadi, uangnya ada, ini gimana kemudian lembaga juga nggak kurang, banyak kemudian yang concern yang hal yang sama. Tapi kita akan bahas itu ibu-ibu, nanti kita break sejenak dulu. Jangan kemana-mana, bisa kami akan kembali setelah yang satu ini. Naik kasus